Bayangkan, kamu hanya seorang pemuda biasa, tapi tiba-tiba menemukan ikan yang bisa mengabulkan 3 keinginan. Itu yang terjadi pada Emilia, pemuda sederhana yang hidup di negeri bersalju penuh legenda. Tanpa sengaja, ia menangkap ikan peri yang mengubah hidupnya dalam sekejap. Tapi keajaiban selalu punya harga. 2 permintaan awal membawa kekacauan kecil, sementara permintaan terakhir justru menyeretnya ke petualangan berbahaya, melibatkan putri misterius, wanita peri yang terkutuk, dan rahasia sihir yang bisa mengguncang kerajaan. Selamat datang di Fun Story. Inilah kisah Wish of the Fairy Fish. Selamat menyaksikan. Di dasar sungai yang sunyi, Raja Ikan menggenggam sebuah cincin. Dikuasai hasrat, ia menanyai mata-mata kataknya tentang keberadaan ikan yang ingin dinikahinya. Tapi sang mata-mata tak tahu apa-apa. Marah, Raja Ikan menyuruhnya mencari ke setiap sungai, kolam, dan kanal. Adegan berpindah ke rumah seorang pandai besi buta di desa Rusia. Anjing, sang pandai besi membangunkan putranya yang sedang tidur, Ivan. Ia anak baik, tapi agak bodoh. Saat keluar rumah, ayahnya yang buta berkata, Ivan harus belajar jadi pandai besi. Sambil bertanya berapa lama lagi ia akan hidup. Ivan menjawab ia akan belajar. Ayahnya lalu menyuruhnya memancing ikan untuk makan malam. Ivan mengambil ember dan kail, pergi ke sungai beku. Ia menurunkan kail ke lubang es. Tiba-tiba air muncrat tinggi, seekor ikan jatuh ke embernya. Senang, Ivan merasa makan malam sudah beres. Tapi ikan itu berbicara, bertanya bagaimana ia akan dimasak. Kaget, Ivan bertanya bagaimana ikan bisa bicara. Ikan itu berkata ia bisa banyak hal, bahkan akan mengabulkan 3 permintaan jika dilepaskan kembali. Gembira, Ivan bilang ia akan memikirkannya nanti, lalu berbaring sambil bergumam ingin bisa keliling kota tanpa meninggalkan bengkelnya. Seketika rumahnya mulai terangkat. Bingung, Ivan bertanya apa yang terjadi. Ikan menjawab permintaan pertamanya sedang terkabul. Meski hanya bergumam, tetap dihitung sebagai permintaan. Dalam sekejap, rumah dan bengkelnya bergerak seperti kereta. Kedinginan, Ivan bergumam lagi berharap semuanya hangat dan hijau. Seketika salju lenyap, musim panas tiba, sungai-sungai mencair. Ikan berkata 2 permintaannya sudah habis, tinggal 1 tersisa. Sambil berjalan, Ivan menyesal sudah menyia-nyiakan 2 permintaan. Ikan menenangkan, bilang manusia selalu meminta sesuai cara berpikir mereka. Saat itu, sekelompok perampok menghadang dan mencoba merampas ikannya. Ivan memanfaatkan celah untuk kabur sambil membawa ember. Saat tak ada jalan keluar, ia melempar ikan kembali ke sungai agar selamat. Para perampok marah dan menggantung Ivan terbalik di pohon. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik datang, melepaskan dan menurunkannya. Melihat syal bergambar sisik ikan di leher gadis itu, Ivan sadar ia adalah ikan tersebut. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Jana. Ivan mengambil syalnya agar Jana tak kabur, lalu bilang permintaan ketiganya masih ia simpan. Jana bertanya apa langkah selanjutnya. Ivan bilang ia ingin menikahi Putri Zar. Jana menanyakan apakah itu permintaan ketiganya, tapi Ivan menjawab tidak, ia akan berusaha sendiri, hanya butuh dukungan. Jana setuju. Di Istana Zar, pelayan memberitahu Putri Nancy bahwa duta besar Inggris akan datang. Nancy senang karena ia memang ingin menikahi orang Inggris. Zar membenci bangsa Inggris dan tak mau putrinya menikah dengan mereka. Saat duta Inggris datang membawa payung hadiah, Nancy makin terkesan, tapi Zar tetap menolak. Duta itu lalu menunjukkan mesin musik otomatis, padahal di dalamnya ada orang yang diam-diam akan memainkan musik bila tombol ditekan. Sementara itu, Ivan dan Jana tiba di kerajaan. Zar tak terkesan dengan mesin itu, tapi Nancy jatuh hati pada sang duta.
Zar bingung cara membujuk putrinya. Saat itulah Ivan masuk, menawarkan akan membawa alat musik ajaib lain. Zar senang, memberi syarat jika Ivan berhasil, ia boleh meminta apa saja. Ivan bertanya apakah itu termasuk menikahi sang putri dan Zar mengiyakan. Putri Nancy kesal, mencoba menakut-nakuti Ivan, tapi ia tetap teguh. Zar memerintahkan orangnya memberi Ivan pakaian baru karena ia hanya mengenakan kaos kaki compang-camping. Gembira, Ivan menceritakan pada Jana. Jana bilang alat musik itu memang ada, tapi sangat berbahaya karena dijaga kucing di hutan gelap. Meski terdengar menyeramkan, Ivan nekat mencoba. Ia berkemas, lalu berangkat bersama Jana menuju hutan. Sesampainya di dekat hutan gelap, Jana bilang Ivan harus masuk sendiri. Di dalam, tulang belulang berserakan. Suara kucing terdengar mengaku semua tulang itu milik orang yang mencari alat musiknya. Kucing menantang Ivan, bertanya apakah ia juga ingin alat itu. Ivan menjawab iya. Kucing berkata ia harus melalui ujian. Jika bisa tetap waras setelah mendengar musiknya, ia akan mendapatkan alat itu. Kucing bertanya mau lagu sedih atau gembira. Ivan memilih lagu sedih. Kucing mulai memainkan lagu-lagu duka, tapi anehnya Ivan tak terpengaruh, bahkan ikut menyanyi baris selanjutnya. Kucing bertanya pada Ivan bagaimana dia tahu lagu itu, dan mengapa dia tidak sedih saat mendengarnya. Ivan menjelaskan bahwa ibunya sering menyanyikan lagu itu saat ia kecil, jadi lagu itu tidak berpengaruh padanya. Karena kalah taruhan, kucing berkata ia akan kelaparan jika Ivan mengambil alat musik itu. Namun Ivan memberinya banyak makanan dari tasnya. Senang, kucing memutuskan ikut bersama Ivan dan menganggapnya sebagai teman. Sementara itu, utusan katak dari Raja Ikan menemukan Jana yang sedang menunggu Ivan di tepi sungai. Ia berkata bahwa Raja Ikan mencarinya dan ingin menikahinya. Namun, Jana menolak. Tak lama, Ivan tiba bersama kucing dan alat musik. Jana bertanya apakah Ivan berhasil mendapatkannya, dan Ivan menjawab ya. Mereka pun kembali bersama. Di perjalanan, Ivan mengatakan bahwa Jana melarikan diri karena tidak ingin menikahi Raja Ikan. Jana mengiyakan karena ia tidak mencintainya. Di Istana Tsar, Duta Besar Inggris menyamar sebagai Duta Besar Italia dan mencoba meyakinkan Raja agar menikahkan putrinya. Putri Nancy mengenalinya dan senang. Tapi sebelum Duta Besar meminta izin menikah, Ivan datang membawa alat musik. Ia menyuruh kucing memainkan lagu gembira. Semua orang di istana pun menari tanpa bisa berhenti karena pengaruh musik sihir. Setelah mereka kelelahan, Ivan menyuruh musik dihentikan. Raja kagum dan memuji alat musik itu serta memutuskan agar kucing dan alat musik tinggal di istana. Ivan mengingatkan sang raja akan janjinya untuk menikahkan putri Nancy dengannya. Raja setuju, tetapi Nancy, yang licik dan sombong, lebih menyukai Duta Besar Inggris. Ia berpura-pura menerima Ivan, asalkan Ivan mau membuktikan cintanya lewat sebuah tugas. Ivan yang polos setuju. Nancy berencana memberinya tugas mustahil agar ia gagal dan tidak kembali. Malamnya, Nancy memanggil roh jahat ibunya lewat kursi khusus di ruang rahasia. Ia ingin tugas mustahil untuk menyingkirkan Ivan. Sang ibu memberi ide. Esoknya, Duta Besar menunjukkan mesin kepada Raja yang bisa memotong salad dan membuat jus secara otomatis. Padahal di dalam mesin ada orang. Nancy, sesuai rencana, meminta Raja agar Ivan mencari sesuatu seperti mesin itu. Misalnya, taplak ajaib yang bisa menyajikan makanan dan membersihkan sendiri. Raja bilang dia pernah dengar tentangnya tapi belum pernah melihatnya. Maka Nancy berkata, jika Ivan membawa taplak itu, ia akan menikahinya. Ivan dan Jana pun berangkat mencari taplak ajaib. Di perjalanan, Jana menceritakan bahwa taplak itu milik dua bersaudara, John dan Ron, yang tinggal di daerah berbukit. Mereka jadi malas karena hidupnya terlalu mudah.
Dalam perjalanan, mereka singgah di rumah pasangan tua miskin namun penuh cinta. Jana berkata cinta sejati itu seperti jarum dan benang, tidak lengkap jika terpisah. Ni mорковки, ni капусты. Akhirnya, mereka sampai di tebing tinggi tempat dua bersaudara itu tinggal. Mereka minta taplak ajaib menyajikan 56 hidangan dan makanan lezat langsung muncul. Setelah puas makan, Ivan mendekat dan meminta taplak itu, tapi malah dipukul kelapa hingga pingsan. Jana membangunkan Ivan dan menyuruh dua bersaudara itu bercermin di air. Mereka kaget melihat diri mereka tampak seperti binatang karena terlalu banyak makan. Mereka sedih dan minta nasihat. Jana berkata mereka harus menyerahkan taplak itu agar bisa hidup normal kembali. Mereka setuju dan Ivan pun senang. Dalam perjalanan pulang, Ivan memetik bunga untuk Nancy. Jana memperingatkan bahwa Nancy tidak mencintainya dan hanya ingin menyingkirkannya. Tapi Ivan tetap yakin dan berkata akan melamarnya. Ivan menggenggam tangan Jana dan karena kebaikannya, Jana mulai jatuh cinta meski tidak mengatakannya. Sementara itu, di istana, Nancy dan duta besar bersenang-senang karena yakin Ivan tak akan kembali. Tapi Ivan muncul dan rakyat menyambutnya meriah. Raja berkata pada Jana bahwa Ivan kini menjadi pahlawan rakyat. Namun, Nancy kesal dan kembali memanggil roh ibunya. Sang ibu memberi rencana baru. Keesokan harinya, di hadapan semua orang, Nancy berkata ia siap menikahi Ivan. Asalkan Ivan pergi ke dunia kegelapan untuk mendapatkan restu ibunya. Raja menyadari ini tugas mustahil dan merasa sedih. Tapi Ivan tetap setuju. Sebelum berangkat, Ivan mengajak Jana menemui ayahnya yang buta. Sang ayah, yang kesulitan bekerja sebagai pandai besi, berkata ia sudah lama tak mendengar suara putranya dan tak bisa mencarinya karena buta. Mendengar ini, Ivan dan Jana merasa sedih. Kini, Ivan menyesal telah meninggalkan ayahnya dalam keadaan seperti itu. Ivan meminta maaf pada ayahnya dan memohon restu sebelum berangkat. Saat perjalanan, ia mengaku pada Jana bahwa dua permintaan pertamanya sia-sia, tapi yang ketiga ia ingin mengembalikan penglihatan ayahnya. Jana pun mengabulkan Хорошее желание. Dan sang ayah bisa melihat lagi. Di tepi sungai, Ivan berkata Jana sudah memenuhi ketiga permintaannya dan banyak membantunya, jadi ia tak ingin merepotkan lagi. Ia memberikan syal ikan kepada Jana untuk membebaskannya. Namun, Jana bilang ia masih belum mengerti. Hubungan mereka bagaikan jarum dan benang, tak bisa ia tinggalkan. Jika Ivan berhasil, barulah mungkin ia akan pergi. Ivan tak memahami perasaan Jana, sehingga Jana pun tak bisa mengungkapkan cintanya secara terang-terangan. Mereka berlayar lebih jauh dan melihat patung-patung utusan kematian. Jana berkata, disinilah dunia kegelapan dimulai. Души не отпускают. Mereka turun di sebuah lembah. Ivan merasa tempat itu aneh. Penjaga dunia itu muncul dan bertanya bagaimana Ivan bisa masuk. Jana menjawab ia datang bersamanya. Memanggil penjaga itu ayah. Papa. Ivan terkejut saat sang penjaga membenarkan bahwa Jana adalah putrinya. Jana mengatakan sejak dipaksa menjadi ikan, ia tak lagi punya hubungan dengan ayahnya. Penjaga menjelaskan itu terpaksa dilakukan agar ia belajar pengalaman. Jana lalu bilang mereka mencari roh ratu. Penjaga menceritakan ratu dulu wanita licik yang menikahi raja demi kekuasaan dan menindas rakyat miskin. Jiwanya kini dihukum kelaparan abadi. Lalu sang penjaga memanggil roh sang ratu. Ivan memohon izin menikahi putrinya sesuai syarat, tapi ratu menolak. Jana meminta ayahnya membantu. Penjaga memperlihatkan makanan dan berkata jika ratu ingin terbebas dari kelaparan abadi, ia harus mengizinkan pernikahan itu. Terpaksa, ratu pun setuju. Di istana Tsar, Nancy dan duta besar sedang bersenang-senang makan. Raja hanya bisa menatap sedih. Tiba-tiba, roh ratu muncul di atas baki dan mengumumkan ia memberikan izin pernikahan. Raja girang, tapi Nancy murka tak percaya Ivan berhasil. Di dunia gelap, Jana berterima kasih pada ayahnya dan naik perahu bersama Ivan.
Dalam perjalanan, ia berkata tugas tersulit sudah selesai, dan kini Ivan tak lagi memerlukan dirinya. Ia meminta Ivan melupakannya, karena ia pasti akan menikah dengan sang putri. Namun Ivan bersumpah tak akan pernah melupakannya. Jana mengatakan siapapun yang kembali dari dunia itu akan kehilangan ingatan. По моему хотению. Sementara itu, Nancy yang marah menghancurkan kursi pemanggil roh ibunya. Sang ibu berkata ia terpaksa memberi izin, tapi punya informasi penting. Semua keberhasilan Ivan dibantu ikan ajaib, dan penggunaan sihir di kerajaan mereka dihukum mati. Nancy pun menyadari kelemahannya. Saat fajar menyingsing, Ivan terbangun di tepian sungai dan lupa segalanya tentang Jana. Saat ia bertanya siapa Jana, Jana menjawab ia hanya seorang wanita perahu. Ivan pergi, tapi merasa seperti melupakan sesuatu. Спасибо. Ia menemui Nancy dan mengatakan ia berhasil menyelesaikan semua tugas, tapi jatuh cinta pada seseorang yang tak diingatnya. Nancy bertanya apakah ia melakukan semua tugas itu sendiri. Ivan menjawab, tidak, ada yang selalu membantuku dengan sihir. Mendengar kata sihir, Nancy langsung memerintahkan prajurit menangkapnya karena sihir dihukum mati. Ivan terkejut orang yang ia perjuangkan justru mengkhianatinya. Keesokan harinya, Ivan ditutup matanya dan dijatuhi hukuman mati. Raja sedih, tapi tak bisa melanggar hukum. Tepat sebelum prajurit menembak, Jana muncul. Ia menawarkan diri menjadi budak Nancy sebagai gantinya, sambil menyerahkan syal ikan. Nancy senang, membatalkan eksekusi lalu makin sombong. Ia memenjarakan ayahnya sendiri dan memproklamirkan diri jadi ratu. Setelah mengenakan mahkota, ia bilang pada Jana bahwa permintaan pertamanya sudah terpenuhi. Permintaan keduanya, ia ingin pangeran Inggris melamarnya. Dengan sihir Jana, tentara Inggris segera datang membawa lamaran. Kekasih Nancy, sang duta besar Inggris, kecewa dan bertanya apakah Nancy ingin menikah dengannya. Ia pun menyuruh tentara menjadikan sang duta besar tukang sapu istana. Sementara itu, Ivan yang dibuang berjalan ke tempat-tempat kenangannya bersama Jana, namun tak ingat apapun dengan jelas. Saat malam tiba di rumah ayahnya, John dan Ron juga ada di sana. Ayahnya berkata, dulu kau datang kemari bersama Jana. Melihat jarum dan benang di tangan John, ingatan Ivan pulih. Иголка с ниткой. Ia pun bertekad mencari cintanya. Ayahnya John dan Ron ikut membantunya. Mereka membawa peralatan pandai besi dan mendobrak gerbang istana. Di dalam, Ivan berkata pada Jana bahwa kini ia mengerti cintanya dan datang untuk menjemputnya. Nancy bersikeras Jana tetap budaknya. Namun Ivan, ayahnya, John, dan Ron mengancam akan mengalahkan prajuritnya jika Jana tak dibebaskan. Nancy yang tamak meminta permintaan ketiga. Ia ingin jadi penyihir seperti Jana. Jana pun mengabulkan mengubah Nancy menjadi ikan. Nancy mencoba memakai sihir untuk kembali jadi manusia, tapi gagal. Jana berkata ikan ajaib hanya bisa memenuhi permintaan orang lain, bukan dirinya sendiri. Saat itu, air sumur naik dan Raja Ikan muncul. Mengira Nancy adalah Jana, ia menangkapnya dan menyeretnya ke dasar untuk dinikahi. Semua pun lega. Raja Tsar bebas dan naik takhta lagi. Ivan dan Jana akhirnya bersatu dan hidup bahagia. Begitulah akhir kisah fantasi ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.